Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberikan keringanan langkah menuju tempat ibadah, salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan berzikir, berdoa, tidak berhenti di sana, kemudian kita melanjutkan mentadaburi ayat-ayat ilahi. Tentu ini merupakan salah satu karunia yang terbesar, karunia dan rahmat Allah yang terbesar bagi kita, sehingga patut kita mensyukurinya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkah Nabi, hingga kita insyaallah berharap akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjalanan hidup manusia itu tidak terlepas daripada amal perbuatannya yang senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat. Maka kita selaku hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, diingatkan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya, sehingga ya, amal perbuatan kita diketahui bagaimana catatan-catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka sebagai mukadimah pada kesempatan ba'da maghrib ini, kita awali dengan Quran surat 17, surat Al-Isra atau surat Bani Israil, ayatnya 13, 14, 15. Surat 17, surat Al-Isra, ayatnya 13, 14, 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكل إنسان ألزمناه طائره
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Sadaqallahul azim. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka seluruhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu baginya sendiri. Maka dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus rasul. Ya, sadaqallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa masing-masing manusia dicatat amal perbuatannya dalam suatu buku catatan dan tetap tercatat di dalamnya seperti kalung yang tetap berada di leher mereka. Jadi seluruh manusia ya itu masing-masing akan dicatat amal perbuatannya dalam suatu buku dan tetap tercatat di dalamnya seperti kalung yang tetap berada di leher mereka. Ini ibarat seperti seperti kalung yang tetap berada di leher mereka. Amal perbuatan tersebut tentu mencakup amal-amal baik dan amal-amal buruk. Baik amal itu besar maupun kecil. Tentunya yang diperbuat oleh manusia atas dasar pilihannya sendiri. Kenapa atas dasar pemilihannya sendiri? Karena pasti manusia itu diilhami dua jalan. Fa'alhamaha fujuroha
wa taqwaha. Maka dilandasi dengan ilham, bagaimana manusia itu diilhami dua jalan. Jalan ketakwaan dan jalan kefasikan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Perumpamaan tetapnya catatan-catatan amal mereka dalam kitab itu dengan tetapnya kalung pada leher manusia itu sebagai kiasan bahwa catatan itu akan tetap terpelihara. Tidak akan hilang atau tidak akan terputus. Dan selalu dinisbahkan pada seseorang. Selanjutnya Allah Ta'ala menegaskan bahwa kitab yang mengandung catatan amal perbuatan manusia itu akan dikeluarkan. Wa nukhriju yaumal qiyamati, bahwa kelak Allah akan mengeluarkan lahu bagi manusia itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitaban, sebuah kitab dari simpanannya itu pada hari kiamat, dan akan diperlihatkan kepada mereka sehingga mereka dapat mengetahui isinya mansuro, secara terbuka. Di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa tugas pencatatan amal perbuatan manusia itu, kita mengetahui bahwa itu diurus oleh malaikat. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita buka ayatnya, surat Al-Infitor. Ya, 82 ayatnya. Al-Infitor ayat 82, surat 82 ayatnya 10, 11, 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya bagi kamu adalah malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Hadis Rasulullah SAW menerangkan lebih jelas hal yang sama. Diriwayatkan dari Al-Hasan, Anil Hasan annahu qala, sesungguhnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi. Ya ibn Adam, basatna laka sahifatun wa wakila bika malakani karimani. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Adam, wahai Bani Adam, kami telah membuka lembaran-lembaran kitab dan telah ditunjuk dua malaikat yang mulia sebagai wakil.
satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Adapun yang di sebelah kanan pekerjaannya mencatat amal baikmu, sedang yang di sebelah kiri mencatat amal perbuatan burukmu. Maka berbuatlah menurut kesukaanmu, amal perbuatan yang banyak atau yang sedikit, sehingga ajal datang merenggutmu. Dan apabila engkau telah mati, aku lipat lembaran-lembaran kitab itu dan aku kalungkan ke lehermu dan tetap bersamamu dalam kubur hingga hari kiamat nanti. Pada hari itu kitab itu akan dikeluarkan dan engkau menemuinya dalam keadaan terbuka. Maka ikra kitabaka, bacalah kitab catatanmu itu. Niscaya pada hari itu engkau akan mengetahui bahwa kitab itu cukup sebagai penghisab amal perbuatanmu. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi peringatan bagi kita bagaimana caranya ketika kelak catatan-catatan itu diperlihatkan kepada kita, maka kita akan merasa bangga ketika melihat catatan itu adalah catatan-catatan kebaikan demi kebaikan, bukan catatan-catatan keburukan. Sehingga kita diberikan hisab yasiro, hisab yang mudah, hisab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beramal baik. Itulah tentu yang diharapkan oleh kita semua, bahwa catatan-catatan amal perbuatan kita haruslah kita dapati dalam keadaan terbuka dan kita pun membacanya, maka cukup kafa binafsika, cukup diri kita. Maka dari sekarang pun tentu yang mengetahui amal perbuatan kita hanyalah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kajian pada hari ini diingatkan kembali bahwa catatan itu akan kita terima. Kita meyakininya. Karena Allah berfirman, kita buka kembali surat 45, surat Al-Jathiyah, surat 45, surat Al-Jathiyah, ayatnya 26, 45, ayat 26 sampai 32, 26 sampai 32, 45, 26 sampai 32. Maka PRT artinya saja, terjemahnya. Ayat 26 sampai 32. PRT. Oh, nya. Mun 26. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan milik Allah harapan kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan atau dosa. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut setiap umat dipanggil
untuk melihat buku catatan amalnya pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya atau surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Dan adapun kepada orang-orang yang tidak, yang kafir atau difirmankan, bukankah ayat-ayat itu telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang buat dosa. Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin. Shadaqallahnya. Ya, ini yang diinformasikan Allah kepada kita melalui kitabnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini yang dilupakan, yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Maka pada hari kiamat kelak, hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Pada hari terjadinya hari kiamat, yaitu hari kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Sangat jelas ya. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah Ta'ala berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat, tentunya kepada para malaikat, apa yang telah kamu kerjakan. Tadi tanya nyambung karena surat 82 Al-Infitor, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, amal soleh, maka Rabb mereka, Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, itu surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Dan adapun orang-orang yang kafir, kepada mereka dikatakan, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu? Lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa? Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari berbangkit, hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya,
Niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Itulah perkataan orang-orang yang kafir. Orang yang tidak percaya adanya hari berbangkit. Maka ya disambungkan dengan bahasan kemarin ya, bahwa orang-orang yang tidak beriman, lilladzina la yu'minuna bil akhirah, bagi orang-orang yang tidak beriman akan adanya negeri akhirat, bagi orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari kiamat, hari berbangkit, masalus sau'i, mereka mempunyai sifat-sifat yang buruk dalam kehidupan dunia ini. Karena tidak yakin terhadap akhirat, maka amalan-amalannya batil tadi. Amalan-amalannya batil, maka rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita ya tentu berharap ketika amalan-amalan kita tercatat rapi kelak, maka amalan-amalan kita tentunya ingin amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang mengerjakannya di sini, di dunia ini. Jadi jangan sampai ya catatan-catatan ini justru akan menjadikan kita tercengang. Ya, sebagaimana dalam Quran surat 18 49. Surat 18 ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم.
apa yang ditulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Tertulis, dan Tuhan tidak menjalani seorang pun. Sadaqallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan keterangan-keterangan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat kelak. Yaitu buku catatan amal perbuatan seseorang semasa hidupnya di dunia ini diberikan kepadanya. Isi catatan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dan ada pula yang diberikan dari sebelah kanan dan ada pula yang diberikan di sebelah kiri. Orang-orang mukmin dan beramal soleh menerimanya dari sebelah kanan. Lalu ia melihat isinya. Ternyata kebaikannya lebih besar dari kejahatannya. Dan kejahatan itu segera diampuni Allah, maka dimasukkan ke dalam surganya. Akan tetapi orang-orang yang durhaka di sini diletakkan, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, orang-orang yang durhaka ketakutan. Ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, duhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Maka kita harapkan amalan-amalan kita baik, sehingga kita akan menerimanya di sebelah kanannya. Ayat suratnya surat 69, kita buka kembali. Surat 69 ayatnya 18 sampai 22. Surat 69 Al-Haqqah 69 Al-Haqqah surat 69 surat Al-Haqqah ayatnya dari 18 ya. Dari 19-nya. Ya, dari 19 sampai 20 kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا لبتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahan dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini peristiwa yang akan terjadi, peristiwa yang tentunya akan kita alami. Bagaimana nasib kita kelak? Ya, apakah setelah kita diingatkan kembali, ya saya kira ini materi ini pernah disampaikan juga. Tapi kenapa harus diulang-ulang? Ya, untuk mengingatkan kembali bahwa tentu perbuatan-perbuatan kita tidak terlepas daripada catatan yang dicatat oleh para malaikat. Maka semoga ya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kitab itu diberikan dari sebelah kanan. Ya. Maka adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Bangga merenya. Sesungguhnya aku yakin ini zonantu. Zon. Sangkaan. Aku sudah menyangka nih, anni mulakin hisabiyah. Aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Mudah-mudahan ya nanti kita akan membahas selanjutnya setelah sholat Isya, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kitab catatan amal itu terhadap orang-orang yang ada di sebelah kiri. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Jadi itu pede we benernya itu nerima kitab tidak menerima rapot catatan anu awal menapa kitabnya. Ya, oleh karena itu nanti kita bahas kembali setelah azan Isya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.